pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Kalau pewarna alam, dia ya kisaran harganya ya sudah ada 1 jutaan atau 1 juta lebih. Mana salah satu cita-citanya adalah membangkitkan semangat juang secara nasional untuk pembebasan terhadap segala bentuk penjajahan. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Bau-Bau akan menampilkan produk dan kain tenun buton pewarna alam pada pameran HUT Sulawesi Tenggara. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara bendera yang dipimpin pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya, hari ini Sabtu 21 Mei 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia semakin melandai. Bahkan data per Jumat 20 Mei 2022 menunjukkan tambahan kasus dan konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 250 orang. Data yang dirilis Satgas COVID-19 tersebut juga mencatat penurunan kasus aktif menjadi 3.715 dan sebanyak 298 pasien kini telah sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Jika dilihat berdasarkan daerah, DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus terbanyak pada saat ini dengan 82 kasus. Namun ada 107 orang yang sembuh dari virus tersebut. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Bau-Bau akan menampilkan produk kain tenun buton pewarna alam pada pameran HUT Sulawesi Tenggara. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Kalau pewarna alam, dia ya kisaran harganya ya sudah ada 1 jutaan atau 1 juta lebih. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Bau-Bau akan menampilkan produk hasil kerajinan industri kecil menengah IKM dan UMKM dalam pameran Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara ke-58 yang dipusatkan di alun-alun Kota Mara selama sepekan mulai 22 sampai 28 Mei 2022. Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau Waode Nursanti Monianse menuturkan produk yang ditampilkan dalam pameran tersebut berupa kain tenun hasil kerajinan penenun sekota Bau-Bau. Nursanti juga mengatakan kain tenun yang akan ditampilkan beragam corak dan ada yang dibuat dari bahan pewarna alam. Kalau tenunan itu kami tidak membatasi jumlahnya karena tamu-tamu kita kan banyak. Jadi ada yang pewarna alam, ya ada juga yang bukan pewarna alam, yang memakai benang mesres yang biasa. Dikatakan Nursanti, harga kain tenun yang ditampilkan tersebut bervariasi mulai dari Rp300.000 sampai Rp1 juta lebih, di mana harganya tergantung tingkat kesulitan pembuatan dan bahan yang digunakan. Kalau pewarna alam, dia ya kisaran harganya ya sudah ada 1 jutaan atau 1 juta lebih. Kalau yang tenun yang menggunakan benang biasa, benang mesres itu berkisar 300, 350 dan sebagainya, tergantung dari tingkat kesulitan jenis tenunannya. Misalnya mungkin yang menggunakan corak pengembangan, tentu harganya dia beda ya dengan yang masih orisinil. Nursanti berharap melalui kegiatan pameran HUT Sultra ini dapat lebih memperkenalkan sekaligus meningkatkan pemasaran hasil kerajinan para pelaku IKM dan UMKM di Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara bendera yang dipimpin pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Mana salah satu cita-citanya adalah membangkitkan semangat juang secara nasional untuk pembebasan
terhadap segala bentuk penjajahan. Dan semangat itulah yang hari ini kita adopsi, kita tumbuhkan lagi. Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, hari yang mengingatkan bangsa Indonesia dengan hari lahirnya Perkumpulan Budi Utomo sebagai hari bangkitnya nasionalisme Indonesia. Memperingatinya, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara bendera bertempat di lapangan kantor Wali Kota Palagimata yang pesertanya terdiri dari OPD, TNI Polri, perwakilan mahasiswa dan pelajar. Bertindak sebagai inspektur upacara, pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse. Usai pelaksanaan upacara bendera, kepada RRI Ahmad Munianse mengatakan, selain upacara bendera yang dilaksanakan hari ini, peringatan Harkitnas tingkat Kota Bau-Bau dirayakan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan para generasi muda. Di antaranya Festival Marching Band Pelajar Sekepulauan Buton dan Karnaval TK PAUD dengan mengenakan pakaian adat. Kebangkitan Nasional kemarin, kami sekalian rangkaikan dengan Hari Diknas. Karena Hari Diknasnya kan jatuh pas bertepatan dengan Idul Fitri. Kemudian kita geser ke tanggal 13, sekaligus juga untuk memberikan apresiasi pada peringatan Kebangkitan Nasional. Makanya kemarin anak-anak SD, TK, SMP, SMA, itu kita libatkan mereka. Selain untuk memperingati Hari Pendidikan, juga menyemangati untuk Hari Kebangkitan Nasional. Lanjut Munianse, dalam kondisi saat ini, semangat Hari Kebangkitan Nasional diadopsi sebagai kekuatan membebaskan bangsa dan daerah dari segala hambatan pembangunan akibat pandemi COVID-19 maupun tekanan-tekanan lainnya dalam upaya pemulihan ekonomi. Sebagaimana tadi amanat Menteri bahwa perayaan Kebangkitan Nasional hari ini tidak hanya berupa seremonial saja, tapi akan lebih baik kalau kita juga mencoba untuk menyimak kembali bagaimana semangat yang melatar belakangi lahirnya kebangkitan itu dengan berdirinya Budi Utomo di tahun 1998, mana salah satu cita-citanya adalah membangkitkan semangat juang secara nasional untuk pembebasan terhadap segala bentuk penjajahan. Dan semangat itulah yang hari ini kita adopsi, kita tumbuhkan lagi. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022, tema sentral yang diusung adalah Ayo Bangkit Bersama, sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Kota Bau-Bau tahun ini akan memiliki gedung UMKM Center untuk memudahkan promosi produk UMKM di daerah eks-pusat Kesultanan Buton ini. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Dekranasda Kota Bau-Bau ini ikut membackup dan menginisiasi adanya gedung pusat atau sentra UMKM. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Bau-Bau turut menaruh perhatian penuh terhadap peningkatan perekonomian pelaku UMKM. Karena itu, organisasi yang menghimpun pecinta dan peminat seni ini mencoba menginisiasi agar Kota Bau-Bau memiliki gedung UMKM Center. Ketua Dekranasda Kota Bau-Bau, Waode Nursanti Munianse mengatakan, gedung UMKM Center ini dinilai perlu untuk menguatkan promosi sekaligus pemasaran produk-produk UMKM sehingga perekonomian pelaku UMKM bisa meningkat. Jadi kami Dekranasda Kota Bau-Bau ini ikut membackup dan menginisiasi adanya gedung pusat atau sentra UMKM. Karena kami melihat di beberapa daerah di Indonesia itu ada pusat UMKM-nya, ada seperti pusat oleh-oleh. Jadi Bau-Bau juga tentu sebagai daerah yang berkembang itu menyiapkan tempat seperti itu untuk promosi produk-produk UMKM kita. Sebagai langkah nyata Dekranasda Bau-Bau menginisiasi adanya gedung UMKM Center ini, lanjut Nursanti, pihaknya telah bersurat ke Pemkot Bau-Bau perihal permintaan salah satu gedung yang terletak di depan Istana Ilmiah untuk dimanfaatkan sebagai UMKM Center. Eks-Dekranasda Kabupaten Buton itu yang akan dijadikan sebagai sentra UMKM Kota Bau-Bau yang tepatnya itu berada di depannya Istana Ilmiah. Jadi memang tempatnya sangat-sangat strategis.
Nursanti mengatakan Pemkot Bau-Bau telah merespon permintaan gedung tersebut, di mana koordinasi dengan instansi terkait Pemkot Bau-Bau untuk penganggaran perbaikan gedung tersebut agar lebih layak, sehingga jika tidak ada aral melintang, gedung itu sudah dapat dimanfaatkan di tahun ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Bapeda, Dinas PU, mungkin itu akan dianggarkan di perubahan untuk perbaikannya, karena itu kan aset kota ya. Tahun ini Insya Allah tahun ini. Nursanti meyakini gedung UMKM Center ini akan sangat bermanfaat karena pelaku UMKM dapat setiap saat mempromosikan produk-produk mereka kepada halayak umum. Sedangkan sebelumnya promosi hanya dilakukan pada saat event yang tidak setiap saat digelar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. 5 calon pegawai negeri sipil daerah CPNSD Kota Bau-Bau tahun 2021 resmi menerima SK CPNS 80% yang diserahkan langsung pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse. Selengkapnya kembali dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Tidak segera mungkin mencari kemungkinan untuk pindah tugas ke tempat kelahiran, ke tempat orang tua, karena itu benar-benar bisa merusak perencanaan ketenagaan kami. Bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyerahkan surat keputusan calon pegawai negeri sipil SK CPNS kepada 5 orang CPNS daerah Kota Bau-Bau tahun 2021. Sebagai personil baru di tubuh pemerintah Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse meminta kepada kelima CPNS ini untuk segera beradaptasi pada lingkungan kerjanya masing-masing, khususnya pada posisi jabatan yang kini diembannya. Selain itu, Monianse juga mengingatkan mengenai kepatuhan terhadap aturan dan loyalitas terhadap pimpinan harus terus dikedepankan. Kemudian satu hal yang kami wanti-wanti kepada mereka untuk tidak merusak sistem dan perencanaan ketenagaan kepegawaian kami, mereka untuk tidak segera mungkin mencari kemungkinan untuk pindah tugas ke tempat kelahiran, ke tempat orang tua, karena itu benar-benar bisa merusak perencanaan ketenagaan kami. Apalagi hari ini kan dengan sistem rekrutmen terbuka, bisa saja datang dari daerah lain. Dengan adanya sistem perekrutan CPNS yang terbuka, Monianse memastikan bahwa Kota Bau-Bau juga menjadi daerah yang terbuka untuk menerima anak bangsa dari seluruh pelosok negeri jika ingin mengabdi kepada kota pemilik benteng terluas di dunia ini. Hanya saja dengan catatan penting, lolosnya menjadi CPNS di Kota Bau-Bau tidak menjadikannya sebagai batu loncatan untuk kembali ke daerah kelahirannya lebih cepat dari komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Kami sangat terbuka kepada siapapun warga bangsa yang ingin mengabdikan diri kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Cuma catatannya, mari patuhi aturan, marilah kita mengabdi. Karena Bau-Bau juga adalah bagian dari negara kesatuan Indonesia, tempat pengabdian yang aman, nyaman buat siapa saja yang ingin mengabdikan dirinya di kota ini. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Demikian penyampaian warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Bau-Bau akan menampilkan produk kain tenun buton pewarna alam pada pameran HUT Sultra. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara bendera yang dipimpin pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Yahlibul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.